Shalom, saya ingin bagikan kepada kita saudaraku satu kisah tentang pada waktu Yesus bangkit dari kebangkitan Yesus saudara. Saya kasih judul khotbah saya ini adalah Everlasting Love. Maksudnya kasih Tuhan yang kekal. Ya Tuhan mengasihi kita itu dengan kasih yang kekal. Ya maksudnya kasih yang tanpa batas. Saudaraku, kita melihat dari kisahnya ini ya. Kisahnya yang mungkin pemeran utamanya ini di sini adalah Simon Petrus. Kalau di dalam Yohanes pasal 21, saya ingin ajak ibu bapak untuk kita bisa melihat sini ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, kita akan baca sama-sama. Ya, perikop ini judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias setelah hari kebangkitannya dia. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip saudara kebenaran yang saya menangkap bahwa ini adalah satu bentuk daripada kasih Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Saudaraku, ya di sini kita belajar dari kisah Petrus. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah perhatikan, baca yuk sama-sama saudara. 1, 2, 3. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Saudara perhatikan di sini kata ini, aku pergi menangkap ikan. Jadi Petrus sebenarnya Tuhan sudah panggil dia. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia, bukan lagi menjadi penjala ikan. Nah pada waktu saudara saat ini, Petrus mengambil keputusan untuk kembali kepada pekerjaan yang lama atau kehidupan yang lama. Kita lihat di sini saudaraku. Kata mereka kepadanya, rupanya teman-teman yang lain, murid-murid yang ada nelayan yang lain, sahabat daripada Simon Petrus, mereka katakan, kami pergi juga dengan engkau. Perhatikan, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi 2 kali saudara peristiwanya ya pernah mengalami. Yang pertama, sebelum mereka berjumpa Tuhan, mereka menangkap ikan dan semalam-malaman mereka mencari ikan dan mereka tidak dapat apa-apa. Setelah mereka kembali lagi kepada kehidupan yang lama, mereka tangkap ikan dan mereka tidak dapat apa-apa. Lalu kita lanjutkan saudara ceritanya, kisahnya ayat 4. Kita baca 1, 2, 3. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, perhatikan ini. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saya ini baca ini sampai mau netesin air mata. Tuhan tuh tanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dia perhatikan makan kita. Saudaraku, mereka bilang tidak ada, memang tidak ada. Mereka tidak dapat ikan. Mungkin hari ini pun Tuhan tanya sama saudara, sama setiap kita, ada lauk pauk enggak? Mungkin beberapa jawab, Tuhan tidak ada. Tidak ada yang buat kami makan. Saudara, apa jawaban Tuhan di sini? Kita baca ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka apa? Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini Tuhan Yesus yang sediakan.
saudaraku. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap, bawa. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, dari cerita ini saya ingin sharingkan ada 3 prinsip, saudaraku. 3 prinsip kehidupan iman Kristen, saudaraku. Ya, iman Kristen ini kita sudah dengan dasarnya, iman kita dasarnya adalah apa? Kasih Allah yang kekal. Kita punya iman kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus karena Dia Allah yang mengasihi kita. Katakan amin, saudaraku. Kita gak bisa percaya, ya Tuhan, sulit untuk percaya kalau kita tidak ngerti bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Saudaraku Yesus, prinsip yang pertama yang harus kita tahu adalah gini, saudara, saya catat. Kita perlu menguasai diri dan jadi tenang saat mengambil satu keputusan yang penting. Kita perlu menguasai diri dan jadi tenang saat kita mau mengambil keputusan yang penting. Kita belajar dari kisah, ya saudara, Simon Petrus. Di dalam Yohanes 21 ayat 3, Petrus mengambil satu keputusan penting dalam hidupnya. Yaitu apa, saudara? Dia mengambil keputusan dan dia berkata, apa saudara? Aku pergi menangkap ikan. Aku pergi menangkap ikan. Saudaraku, nah rupanya teman-teman yang lain pun bilang, aku juga mau ikut kamu pergi menangkap ikan. Dan hasilnya apa, saudara? Hasilnya adalah mereka tidak dapat hasil. Jadi prinsip pertama kehidupan Kristen yang saya catat adalah apa, saudaraku? Kita harus mengerti bahwa saat terburuk untuk mengambil keputusan adalah pada saat pikiran dan hati kita sedang apa? Kalut, sedang kacau. Maksudnya, kalau pikiran dan hati lagi kalut dan kacau, jangan ambil keputusan. Sebaliknya apa? Kuasai diri dulu, jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Berdoa dulu supaya kita bisa kuasai diri dan jadi tenang. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ini contoh daripada Simon Petrus. Simon sedang dikuasai oleh perasaan apa? Kalut dan kacau. Dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Peristiwa kejatuhan dirinya, saudara. Dia sangkal Tuhan sampai 3 kali. Itu membuat rohnya tuh, saya tangkap rohnya tuh terluka. Ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa terhukum. Lalu dia mendapat kabar bahwa Yesus, Tuhan Yesus ingin berjumpa dengan dia di tepi danau Galilea. Sambil dia menantikan Yesus, sambil dia menanti untuk berjumpa dengan Yesus, saudaraku, ya kan? Mungkin dalam benaknya, ya kan? Simon tuh enggak tahu apa yang hendak Tuhan mau bicara sama dia. Pasti dalam pikirannya ada suara-suara dalam pikirannya yang berbicara. Kalau kita lagi kalut, lagi kacau, lagi galau, saudara, pasti ada suara-suara yang bicara. Buat Simon Petrus, saya duga begini, saudara. Apakah saya ini udah dibuang? Apakah saya akan diusir? Kira-kira ginilah. Apakah aku akan kehilangan
segala sesuatu yang telah dipercaya seperti kunci kerajaan sorga yang pernah diberi. Apakah Tuhan masih terima aku enggak? Apa Tuhan masih mengampuni aku enggak? Apa Tuhan masih percaya aku enggak? Pasti semua suara-suara kurang lebih seperti itu. Saudaraku yang Kristus, nah ini, ya kan? Galau dia, kalut, cemas. Memang Petrus tuh belum berbicara sejak kebangkitan, ketemu iya mungkin ya, tapi dia belum bicara pribadi dengan Tuhan. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah pikiran yang kalut dan kacau, Petrus ambil keputusan. Nunggu juga gak tahu kapan Yesus datang. Kalau datang nanti gimana? Aku juga pasti terbuang. Aku juga mungkin gini. Dia pikir semua dia pikir. Sudahlah, aku kembali ke hidup yang lama. Aku kembali kepada profesi saya yang lama. Dia pergi menangkap ikan. Dia lari dari panggilan Tuhan. Saudara lihat sini. Setiap orang yang lari dari panggilan Tuhan. Yang mengambil keputusan saat hatinya kacau dan kalut. Tidak akan ada hasil. Dapat hasil. Alkitab katakan Petrus tidak berhasil menangkap apa-apa. Saudara yang bisa mengerti sini katakan amin saudaraku. Justru malah saudara, Petrus, saudaraku, memberi pengaruh yang buruk kepada orang-orang sekitarnya. Mereka yang dulu sudah tinggalkan kehidupannya yang lama, mereka ikut lagi seperti Petrus. Kadang-kadang saudara, kalau kita ambil keputusan kita nggak cuma pengaruh kepada diri kita sendiri loh. Kita punya keluarga, kita punya sahabat. Kalau saudara seorang pemimpin, ada bawahan saudara. Kalau saudara seorang pemimpin, ada karyawan saudara di bawah. Semuanya, saudara, keputusan yang kita buat, kita gagal, semua akan kena dampak. Kalau kita berhasil, mereka ikut diberkati. Oleh karena itu pelajaran yang pertama yang saya dapat dari sini saudaraku, adalah kalau lagi galau, lagi kacau, jangan ambil keputusan. Entah saudara kacau dengan pasangan, jangan ambil keputusan udah cerai aja. Lagi galau dengan atasan sama bos, sudah aku keluar aja dari kerja. Dan lain sebagainya. Anak-anak, bahkan saya juga kaget, anak kecil berani ambil keputusan untuk keluar lari dari rumah. Karena dia lagi sedang apa? Galau, kacau. Saya mau kasih tahu kepada saudara, memang benar. Kalau kita perasaan kita lagi down di bawah, jangan ambil keputusan. Apapun itu pasti akan merugikan. Bukan cuma diri kita, tapi banyak orang. Yang ngerti katakan amin saudara. Lalu saya baca saudara surat daripada pengembalaan Rasul Petrus. Di masa tua Rasul Petrus, dia memberi nasihat di dalam surat pengembalaannya. Berdasarkan pengalaman imannya ini. Yang tadi kita sudah dengar sama-sama. 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Dia tulis dalam surat pengembalaan ini saudaraku. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ini hasilnya pada setiap kita. Saudaraku. Ya kan? Jangan ambil keputusan apapun. Saya ulangi lagi, ketika saudara lagi galau, kalut, kacau, jangan ambil keputusan apapun. Lebih baik tenangkan diri, kuasai diri, jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Katakan amin saudaraku. Kalau ya kan, terus ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini yang harus kita inikan. Karena gini, kalau kita bisa berdoa saudara. Ya, kalau kita bisa berdoa di tengah-tengah kalut. Kita bisa doa. Maka kita kan, Tuhan akan bisa berikan kita bisa tahu. Kita dengar nih suara Tuhan. Itu kita dapat hikmat. Kita akan dapat tuntunannya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Sesuai dengan rencana Tuhan bagi hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, ketika dia ambil keputusan tangkap ikan. Ini yang saya bilang everlasting love.
Sekalipun Petrus sudah salah ambil keputusan. Dia dari satu kegagalan, ambil kegagalan yang lain. Sudah sangkal Tuhan, hatinya galau, ambil keputusan yang salah. Tuhan itu tetap Tuhan. Saya mau kuatkan saudara hari ini begini. Dia Tuhan yang terus cari kita, kejar kita. Itu yang disebut, kamu harus ngerti betapa panjangnya kasih Kristus, kasih Tuhan. Apa artinya? Sejauh manapun kita sudah lari dari Tuhan, seberapa jauhnya kita sudah tinggalkan Tuhan, kasih Tuhan masih lebih panjang untuk bisa tangkap kita. Alkitab bilang di tepi danau Tiberias, danau Galilea, Yesus berkata, hai anak-anak. Kenapa tadi saya bilang, saya kalau baca ini, saya kontemplasi, saya bisa bayangin gitu loh. Kadang kita rasa kita sendiri yang hukum, berat Tuhan gak hukum kita. Kalau kita sudah bertobat, kita akui salah kita. Tuhan aku salah. Sudah. Tapi seringkali karena kita kurang ya. Kita gak mudah ngampunin orang yang salah. Sehingga waktu kita bersalah, kita udah ngaku salah sama Tuhan. Kita berpikir gak gampang-gampang itulah Tuhan ngampunin aku. Karena kita gak gampang ngampunin orang. Saudaraku, oleh karena itu makanya dia di dalam kekalutan ambil keputusan yang salah lagi. Tapi Tuhan oleh kasihnya dia tanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Adakah lauk pauk? Ya kan? Apakah kamu punya? Adakah kamu mempunyai apa? Lauk pauk. Yang ditanya, untuk apa mereka pergi nangkap ikan? Untuk makan. Untuk makan. Seringkali orang jauh dari Tuhan, untuk apa? Untuk bisa makan, untuk duit, makan di sini, untuk sesuatu yang sifat ini. Dia bilang, ada lauk pauk gak? Tidak ada. Lalu Tuhan bicara, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Karena mereka biasa dengar lakukan, dengar lakukan. Ketika mereka dengar dan mereka lakukan, mereka dapat ikan. Ini saya bilang, saudaraku, kasih yang kekal. Mungkin saudara hari ini sudah jauh dari Tuhan. Saudara salah ambil keputusan. Salah ambil keputusan. Dan sekarang saudara dengar pesan ini. Tuhan mungkin berdiri. Mungkin Tuhan berdiri di tepi, di depan. Di depan daripada ranjang saudara. Tempat kasur, tempat tidur saudara. Dia berdiri. Dia mungkin bertanya, hai anakku, adakah lauk pauk? Mungkin saya bilang, tidak ada. Aku kering, aku kosong, aku salah, aku sudah jauh dari Tuhan. Tuhan mau bilang, tebarkan jalamu, coba lagi, ayo bangkit, ayo pulih, ayo ikuti aku, ikuti firmanku. Saudaraku Kristus, kalau kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang, kita bisa berdoa, maka kita akan melihat kasih karunia Tuhan Yesus akan menyertai kita. Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama yang saya dapat. Tentang everlasting. Jangan kalau sudah jatuh jangan cepat, jangan terlalu lama bangkitnya. Bangkit, coba lagi. Saudaraku, Tuhan nggak datang langsung marah-marah. Enggak. Walaupun dia sudah salah, kok ambil jarak lagi, ambil perahu lagi, tangkap ikan lagi. Tuhan gak bilang, kau ini enggak. Malah Tuhan bilang ada lauk pauk, enggak ada. Tebarlah jala. Ini yang bikin kita tuh ya saudara, kalau sama Tuhan, memang bikin kita terharu. Luar biasa. Kalau manusia mungkin marah. Saya kan udah bilang, saya udah panggil kamu. Kamu tidak lagi jadi penjala ikan, tapi jadi penjala manusia. Loh kenapa kamu kembali lagi hidup? Wah marah kalau manusia. Tuhan, ini yang kita harus renung, ini yang bisa membangun. Kenapa Tuhan harus cari Petrus? Karena Tuhan lihat potensi. Bedanya iblis sama Tuhan, bedanya manusia sama Tuhan. Kadang kalau manusia cuma lihat masa lalu kita. Iblis karena lihat masa lalu kita untuk didakwa supaya kita down hari ini. Tapi Tuhan, dia selalu lihat kita akan jadi apa kelak.
Yang ngerti kata namanya saudara. Dia tidak lihat Simon yang lemah, Simon yang jatuh, Simon yang kalut, yang kacau. Tapi dia lihat Simon akan jadi pemimpin gereja. Simon yang akan berkhotbah di hari Pentakosta. Simon yang akan jadi pemimpin besar. Saudara, rasul yang besar. Itu Tuhan lihat potensi. Dia juga lihat potensi saudara. Dia cari saudara. Karena dia lihat. Dia berkata, aku bentangkan masa depan. Aku punya masa depan. Aku punya rancangan masa depan tentang kamu. Untuk kamu. Masa depan yang penuh pengharapan. Satu kata-kata, satu janji yang menguatkan kita. Katakan amin saudara. Mungkin semua manusia sudah tunjuk terus kita sampai kita bawah. Karena kita buat salah. Tapi hari ini ada everlasting love. Everlasting love. Saudaraku. Yang kedua. Saya ingin prinsip yang kedua. Nih. Saya ingin dorong saudara. Ini yang saya pelajari ya dari Kristen. Kita tuh harus murah hati sama Tuhan. Kita harus berlaku murah hati terhadap Tuhan. Maksudnya apa prinsip yang kedua? Sehubungan dengan everlasting love. Nih saya akan bagikan ayatnya. Ayat 4 sampai ayat 6. Yohanes 21 ayat 4 sampai 6 kita baca sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Ketika hari mulai siang. Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalakmu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudaraku yang sekristus, kenapa saya kan nangkapnya kok yang kedua? Ya kan saudara gini. Sepertinya tuh Tuhan tuh minta. Ada lauk pauk gak? Seperti Tuhan mau minta lauk pauk dari mereka. Saudaraku. Tapi memang kenyataannya mereka gak ada. Kalau ada, mereka bilang ada, silakan ambil. Saya percaya murid-murid ini sudah jalan sama Tuhan 3,5 tahun. Dia punya Tuhan, sifat daripada Yesus adalah murah hati. Mereka udah belajar itu. Saudaraku, tapi kenyataan tidak ada. Jadi prinsip yang kedua yang saya mau bagikan begini saudaraku. Ya, kita ini harus berlaku murah hati sama Tuhan. Sebab, ya saudara, kalau Tuhan meminta sesuatu, kalau Tuhan meminta sesuatu kepada kita. Kalau kita tahu Tuhan tuh minta sesuatu sama kita. Ketahuilah sebenarnya Tuhan ingin apa? Memberkati kita. Katakan amin saudara. Kalau dia minta sesuatu sama kita. Kadang yang dia minta tuh sesuatu yang penting buat hidup kita. Yang paling penting. Yang paling berharga, yang paling kita kasih, dia kadang-kadang minta. Jadi kalau Tuhan kita bisa tahu bahwa dia minta, udah keren dah hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ini pasti dia ingin berkatin kita. Jangan bangga loh saudara kalau berkata, kayaknya aku nggak pernah dapat apa-apa untuk bisa lakukan sesuatu untuk Kalau kita diminta sama Tuhan. Entah apa yang kita punya, dia mau minta. Atau dia minta untuk kita bisa lakukan sesuatu. Itu pasti dia ingin berkati kita. Untuk bisa sampai kita tahu bahwa Tuhan minta. Atau memberi perintah kepada kita. Ini gak gampang, gak semua orang. Tapi memang orang yang memang, saudaraku yang ya selalu memang mau dekat sama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Yang hatinya melekat sama Tuhan. Saudaraku Yesus. Nah, lihat saudaraku. Saya kasih beberapa contoh ya. Ketika Tuhan minta sesuatu kepada seseorang, sebenarnya Tuhan ingin memberkati dia. Ingin memelihara dia. Ingin melindungi dia. Ingin melibatkan dia kepada satu rencananya yang besar. Saudaraku yang Yesus. Yang ngerti katakan amin. Nah, saat Tuhan melalui Nabi Elia meminta air
kepada janda di Sarfat. Meminta roti kepada janda di Sarfat. Dia minta. Saudaraku, datengin. Saudara tahu kan janda di Sarfat ini juga memang bukan janda yang berlebih airnya, berlebih tepung dan juga minyaknya, enggak. Dia juga bilang kok, saya cuma punya tepung segenggam, punya minyak sedikit dalam buli-buli. Kalau saya olah jadi roti untuk saya makan dengan anak saya, setelah itu udah gak ada lagi tuh. Habis. Jadi ini janda juga janda miskin. Saudaraku, tapi kok Tuhan lewat Nabi Elia bisa datang kepada janda ini dan minta apa yang dia punya. Dan dia tidak berbantahan. Saudaraku, kita udah tahu ceritanya. Ketika Tuhan minta, sesungguhnya Tuhan hendak memberkati si janda ini, memelihara hidupnya dari masa kelaparan besar. Katakan amin saudara. Di masa pandemi ini, saya tahu saudaraku, mungkin kita lemah secara fisik. Tapi Tuhan mau saudara bersaksi. Saudara hubungi seseorang, doakan dia, kuatkan dia, bantu dia. Saudara juga dalam kekurangan, mungkin Tuhan dorong untuk lakukan ini. Lakukan saudaraku. Lakukan itu. Ketika ada dorongan dari Tuhan, Tuhan bisa bicara, saudara bisa kenali, Tuhan suruh saya lakukan ini. Kalau Tuhan sudah bisa perintah kita, meminta kepada kita, ingat, pasti dia mau memberkati kita. Baik secara rohani, baik secara jasmani, baik secara sosial maupun secara keuangan. Pasti dia mau berkati saudara. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah ini tuh. Ya kan? Ini poin yang kedua. Ya kan? Jadi kalau dia minta bukan karena dia kekurangan. Kalau dia perintah, beri saudara, beri ini. Persembahan ini. Lakukan persembahan ini. Saudara, memang semua itu harus perlu ada hubungan. Ini kan dia bisa minta ini setelah kita lakukan. Ada hal-hal persembahan-persembahan yang harus kita lakukan. Persembahan persepuluhan. Oh saya sudah lakukan ini Pak. Saya sudah berikan korban syukur. Tapi kadang Tuhan bilang, lakukan ini. Beri ini. Yang ketiga saudaraku, ya kita harus murah hati sama Tuhan. Murah hati dalam hal apa? Saya bilang, murah hati dalam hal waktu. Jangan berkenan waktu sama Tuhan. Saudaraku, talenta. Ya kasihlah kepintaran kita, bagikan gratis. Mungkin saudara seorang yang kerja secara profesional, saudara punya keahlian tertentu. Karena setiap keahlian saudara itu ada, ya mungkin saudara seorang dokter lah, seorang pengacara atau seorang apapun. Ya kan psikolog yang punya keahlian, psikiater, apapun segala macam. Kalau saudara kasih atau punya ini kan, ya kan Tuhan bilang beri. Ada yang suatu, ya kan? 3T ya, time, talent, treasure. Murah hati sama itu. Yang terakhir, yang ketiga saudara, yang saya ingin bagikan adalah ini. Saudara harus punya kerinduan, kita harus punya kerinduan untuk fellowship. Saya pakai istilah makan sehidangan dengan Tuhan. Harus punya kerinduan dan fellowship. Ini yang saya dapatin saudara, kenapa kok sejak pandemi, sejak Tuhan perintah kita untuk ya kan melakukan, melayani, menara doa online setiap hari. Tuhan bilang, tiap hari harus makan perjamuan kudus. Ini istilahnya bahwa ya kan Tuhan mau makan sehidangan dengan kita. Coba kita baca ayat 9 sampai 12 saudara. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang. Di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Yesus. Jadi ada kata, saudara coba perhatikan di ayat 10. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu.
Tuhan udah siapkan apa saudaraku? Api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Jadi maksudnya gini, Tuhan tuh udah siapin roti, sudah siapin ikan juga. Itu miliknya Tuhan. Tapi Tuhan masih minta juga saudara, mari ikan tangkapan kamu ayo gabung. Itu disatukan. Milik kita dengan milik Tuhan disatukan. Saudaraku, di dalam apa? Untuk apa? Jamuan makan ini. Saya dapatkan saudaraku yang sekristus bahwa kenapa kok Tuhan bilang bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Ya kan? Tapi kenyataannya waktu mereka ada di darat saudara, Tuhan udah siapin. Tadi saya ulang lagi, roti dan ikan untuk dimakan bersama. Saudara, ini maksudnya apa? Saya nangkap. Ini bicara tentang bentuk apa? Tawaran fellowship, persahabatan, dan satu kehormatan yang Tuhan beri kepada kita. Katakan amin saudara. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat 20, di sini dikatakan saudara, ya, lihat, aku berdiri dan mengetuk. Ini perkataan Yesus ya. Barang siapa membuka pintu, maka aku akan makan bersamanya. Artinya gini saudara, itu ada tradisi di Timur Tengah, khususnya orang Yahudi ya saudara. Jadi kalau seorang raja itu boleh ngetuk pintu rumah orang. Saudaraku, ketika raja berkata, ketuk pintu dan dibuka pintu. Terus raja bilang, aku mau makan bersama dengan kamu di rumahmu. Nah biasanya itu raja yang menjamu. Raja tuh bawa makanan dia. Ya kan, digabungkan saudaraku yang sekristus dengan apa yang ada. Maksudnya di sini apa saudaraku? Yang saya dapetin adalah gini. Ada kala Tuhan minta sama kita. Saudaraku, sesuatu ini penting. Jadi pemberian kita, korban kita kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, entah itu waktu, entah itu talenta, entah itu juga kekayaan kita. Sebenarnya saudara, pertama tadi yang kedua adalah Tuhan mau memberkati kita, mau melibatkan kita kepada satu pekerjaan, satu pelayanan, saudaraku, yang akan mengubahkan dan membuat banyak orang bisa diselamatkan. Tetapi yang kedua, persembahan kita ke Tuhan. Perhatikan, itu adalah satu kerinduan Tuhan. Untuk apa? Fellowship. Sulit bagi seseorang bisa intim sama Tuhan kalau dia tidak pernah membawa persembahan. Karena orang bisa membawa persembahan itu karena orang ini punya hubungan sama Tuhan. Tidak mungkin seseorang bisa membawa persembahan, persepuluhan, persembahan sulung, persembahan yang menyentuh hati Tuhan kalau orang ini tidak punya hubungan. Saudara juga sulit memberi satu pemberian yang besar kepada orang yang tidak saudara kenal, tidak dekat dengan saudara. Ini poinnya. Kalau Tuhan bisa berkata bahwa, ya kan sekarang, bawa sebagian tangkapanmu ini. Ayo kita makan sarapan. Dia tidak butuh ikan kita. Dia mau fellowship. Kalau kita bisa fellowship, bisa duduk bareng sama Tuhan. Perhatikan, Daud, ini yang namanya kasih yang kekal. Tidak bisa cuma sekedar kata-kata. Tidak bisa cuma sekedar hati. Tapi Tuhan mau ada satu korban yang dibawa ke dia. Yang ngerti kata namanya saudara. Daud ngerti hal ini. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 5 sampai 6 katakan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara dan saya bisa duduk sehidangan dengan Tuhan dalam fellowship. Perhatikan saudaraku. Perhatikan di sini. Dia akan urapi kita dengan minyak. Saudaraku, piala kita penuh melimpah. Penuh kemenangan. Penuh dengan sukacita. Yang ngerti katakan amin. Kebaikan, kemurahan belaka akan ikuti kita semua. Seumur hidup kita. Selesai kita tutup mata. Jantung kita berhenti berdetak. Kita akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini namanya everlasting love. Saudaraku, besok saya akan lanjutkan khotbah ini.
Saudaraku, tidak cukup sampai di sini. Di dalam ayat-ayat selanjutnya ada satu pengutusan yang Tuhan beri kepada seorang bernama siapa? Simon ini. Saya berdoa, pertama, saudara tahu kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jangan ambil keputusan waktu kita galau. Karena itu akan merugikan kita dan orang sekitar kita. Katakan amin saudara. Kalau kita lagi seneng, jangan banyak janji. Itu juga keputusan janji. Akhirnya nanti Tuhan hanya minta kuasai diri, cari tenang. Baru ambil keputusan. Ini yang saya pelajari dalam hidup saya. Katakan amin saudara. Kedua, saudaraku, kita harus murah hati sama Tuhan. Supaya kemurahan Tuhan turun dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudara harus tahu. Setiap pemberian, setiap korban yang kita bawa. Itu tujuan untuk apa? Bukan supaya kita cuma sekedar diberkati. Supaya kita punya fellowship dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita makin mencintai Dia. Seperti Daud katakan, kebaikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin.